berkomunikasi. Maksudnya gimana? Jadi filsafat itu bukan berarti sesuatu yang langsung aja tiba-tiba masuk ke dalam pikiran kita seperti itu, tetapi filsafat itu intinya berasal dari sesuatu yang memang sudah ada di kita, sudah berkembang, sudah ada biasa dalam hidup kita, lalu dijadikan sebagai dasar filsafat negara untuk pedoman dan juga arahan dari negara kita. Next. Selanjutnya, urgensi atau pentingnya memahami istilah bisa digunakan sebagai filsafat. Yang pertama adalah kebutuhan manusia itu dalam memulai kekuatan baru yang besar dalam sains dan juga teknologi telah mengembangkan macam-macam jenis untuk memperoleh kesejahteraan security dan peningkatan atau convert. Akan tetapi pada waktu yang sama manusia masih terkontrak dan besar karena kita tidak tahu yang pasti mereka dan arah tersebut dalam kehidupan mereka. Maksudnya bagaimana? Begini, dari zaman sekarang dan zaman baru sampai sekarang kita sudah melakukan berbagai macam perkembangan dari sains, teknologi, dari mulai dari mekanisme dari sampai kulit manusia misalnya sampai kita sekarang bisa seperti ini. Ini artinya manusia itu selalu berkembang. Akan tetapi walaupun sudah banyak perkembangan, walaupun sudah banyak kemajuan, kita tuh masih bingung tentang arti kehidupan kita. Nah, makanya kita membutuhkan yang filsafat sebagai bentuk arah dan kebiasaan tentang kehidupan kita tuh secara di masyarakat dan di negara itu seperti apa sebenarnya. Lalu yang kedua adalah filsafat melalui bersama dengan disiplin ilmu lain akan memainkan peran yang sangat penting untuk mendidik manusia kepada keinginan dan aspirasi kita. Dengan demikian, manusia dapat mengambil bagian peran filsafat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi filsafat ini tidak berdasarkan sendirian, tapi juga diperkaya oleh disiplin lain, misalnya seperti kepercayaan masyarakat, keyakinannya, ataupun adat-adat yang intinya akan bekerjasama dengan filsafat sebagai petunjuk dalam kehidupan kita terhadap bagaimana seharusnya kita itu bernegara dan juga bermasyarakat di negara kita. Oke, selanjutnya adalah alasan diperlukannya bagian filsafat itu sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah filsafat Pancasila sebagai genius objektivus dan genius subjektivus, Pancasila sebagai genius objektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu akan diminta sebagai objek dan mencari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan juga cabang-cabang filsafat yang berkembang di daerah barat. Lalu yang kedua adalah landasan ontologis filsafat Pancasila, di mana ini adalah sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'etre Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang ketiga adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila, yang artinya landasan Pancasila itu digali dari pengalaman empiris atau secara nyata dari bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan atau dimasukkan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan masyarakat, bangsa dan juga bernegara. Terakhir, ada yang namanya landasan aksiologis Pancasila, artinya nilai apapun kualitas yang terkandung dalam istilah Pancasila. Next. Oke, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, pada daerah silakan. Saya akan menentukan pemaparan PPT. Jadi kalian berinya sebuah historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebuah historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sejarah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Pada sila pertama dapat kita lihat sejak zaman kepakalan hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama Nusantara. Sila kedua, dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Pada sila ketiga, merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan keislaman. Sila keempat, kedaulatan, rakyat sebenarnya telah tumbuh di awal kebudayaan Minangkabau. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketertutupannya pada keadilan dan kepatuhan. Sila kelima, terjunnya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini dimudahkan
teori hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramida dengan bentuk piramida yang bertingkat 5, di mana sila Tuhan Yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila ajar sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berada di atas piramida. Kemudian di sini ada struktur politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok juga. Kelompok pertama mengikuti wacana politis tentang Pancasila sebagai
membuat undang-undang menyelesaikan penggunaan kata menata dan memberikan masukan kewajiban. Yang ketiga adalah sangat kencang, bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang membentuk dan dibina oleh ideologi atau setelah gagasan kita. Lalu yang keempat adalah hakikat kerakyatan. Hakikat kerakyatan di sini terletak pada prinsip musyawarah. Bisa diartikan bahwa keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat bermusyawarah. Keputusan yang diambil bukan memberikan keputusan yang mendapat mayoritas, tapi tanpa seperti mendapat mayoritas yang lain. Yang kelima adalah hakikat keadilan. Hakikat ini teruji dalam 3 aspek. Yang pertama adalah keadilan distributif. Yang kedua adalah keadilan netral dan yang ketiga kumulatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada negara. Keadilan netral adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bersamaan. Lalu yang ketiga, keadilan kumulatif adalah keadilan antara semua warga negara. Lalu yang kedua ada proyeksi yang disebut sebagai sistem usaha. Yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah peletakan Pancasila sebagai sistem usaha dapat memberikan materi bangsa. Artinya dapat membuktikan sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, politis, dan juga merdeka dalam mengungkapkan ide pemikiran atau kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Lalu yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem usaha membangun pemikiran dan menjaga budaya bangsa. Artinya bangsa Indonesia sendiri dapat mampu menghadapi berbagai ideologi yang ada di dunia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem usaha menjadi dasar untuk menghadapi atau berbangsa dengan artinya dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dan mengembangkan seni-seni perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah Pancasila sebagai sistem usaha menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa. Artinya, bangsa Indonesia sendiri dapat menjadi keseimbangan dan konsisten antara pendapat dan pemikiran. Adapun bahaya yang ditimbulkan dengan modern saat ini adalah ketidakseimbangan antara cara berpikir dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang mental dari suatu bangsa. Sehingga sekian dari pemaparan dari kelompok kami, saya membuka sesi ini. Pancasila itu menjadi pedoman bagi bangsa dan negara. Tentunya peran dari Pancasila itu tentunya tidak tergerus daripada zaman, sehingga dari penerapan kelima sila Pancasila itu selalu penempatannya di setiap zaman tidak pernah berubah. Makanya Pancasila ini menjadi sumber hukum tertinggi, menjadi sumber pedoman bagi bangsa dan negara. Sebut saja sebagai sumber hukum
menegakkan hukum tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa di setiap zaman, di setiap era, Pancasila tidak berubah fungsinya sebagai pedoman, sebagai fungsi daripada sumber dari segala sumber pedoman kehidupan bangsa dan negara. Tentang sistem Pancasila sebagai filsafat, jadi kesimpulan yang bisa diambil sekarang adalah bahwa Pancasila sebagai filsafat itu gunanya adalah untuk memedoman kita, menunjukkan kita bagaimana mengambil keputusan yang tepat, baik itu dianggap sebagai baik dan buruk, berdasarkan dengan nilai-nilai yang ada di negara kita. Jadi kalau misalkan kita masih bingung tentang suatu hal, apakah ini misalnya kita melakukan suatu tindakan, kalau tindakan itu masih membingungkan, apakah ini sedang sesuai dengan buruk, kita lihat di Pancasila, apakah ini bertentangan atau tidak. Jadi dengan melihat tersebut, kita bisa anggap bahwa filsafat Pancasila adalah suatu bentuk landasan kita untuk mengambil suatu hal yang baik dan benar berdasarkan kehidupan dan nilai yang ada di lingkungan negara kita. Terima kasih. Melalui pendidikan, karena melalui pendidikan kita bisa memasukkan yang namanya nilai-nilai Pancasila dengan lebih dengan lebih sistematis. Maksudnya gini, melalui misalnya kita ini sekarang lagi belajar yang namanya PKN. PKN itu nggak cuma belajar tentang bagaimana Pancasila, definisi Pancasila, bagaimana apa saja sila Pancasila, tapi mengerjakan juga apa yang telah kita pelajari berdasarkan Pancasila yang ada di 5 dasar-dasar tersebut. Terus juga selain yang namanya pendidikan, kita punya yang namanya kesadaran juga. Jadi misalnya kita belajar agama, kita pasti sudah belajar agama dari SD kan. Tapi apakah setelah kita belajar selama 12 tahun, apakah kita jadi orang yang selalu mengatur? Tidak semua kan. Jadi intinya untuk merealisasikan yang namanya suatu implementasi atau suatu langkah yang benar-benar bisa dilakukan secara kehidupan sehari-hari, itu perlu yang namanya kesadaran dari diri sendiri. Jadi secara sering kita melakukan yang namanya pendidikan, sosialisasi untuk memasukkan karakter-karakter apapun yang tidak sesuai dengan Pancasila, itu juga tergantung dari individunya. Apakah dia mau menerima kesadaran diri tersebut berdasarkan nilai-nilai yang telah dikasih oleh guru-guru maupun teman-teman sekitar. Jadi kembali lagi, walaupun pendidikan Pancasila adalah jawaban yang paling tepat untuk merealisasikan yang namanya sifat-sifat Pancasila, itu kembali lagi kepada individu kita. Apakah kita mau menerima nilai tersebut sebagai bagian dari kita atau tidak? Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan menambahkan dulu. Sifat Pancasila itu barangkali itu dari diri kita sebagai pengguna daripada pedoman Pancasila tersebut. Lalu Pancasila ini sebagai sumber daripada pengimplementasiannya dalam segala bentuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengatur, memaksa bagi warga negaranya. Jadi dapat dikatakan sebagai warga negara kita itu menjadikan Pancasila sebagai sumber daripada kebijakan yang mengikat kita menjadi aturan kita. Kita dikatakan sebagai bersifat Pancasila itu bukanlah kita yang bersifat atau watak kita Pancasila, tapi pengimplementasian pedoman daripada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Lalu merealisasikan bagaimana masyarakat itu memiliki sifat Pancasila, yaitu dengan menanamkan pendidikan Pancasila yang sudah diterapkan dari sejak anak kelas 1 SD di dalam pelajaran PKN sampai bahkan untuk kuliah saja itu ada pendidikan Pancasila. Itu menunjukkan bagaimana Pancasila ini memiliki urgensi, jadikan sebagai pedoman. Lalu dari bagi materi yang disampaikan ke materi, jadi sebagai sistem filsafat, nilai-nilai luhur yang terkandung yang penting bagi bangsa dan negara ini. Karena jika tidak ada Pancasila tadi, mungkin tidak ada sistem-sistem pemerintahan yang ada saat ini. Karena di dalam sila keempat, kemusyawaratan kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan itu menunjukkan bagaimana sistem daripada pemerintahan itu sendiri. Itu saja. Saya catat itu Pancasila filsafat. Inti dari Pancasila kita bisa mengambil benang merah.
negara yang didirikan adalah sebagai penyelenggaraan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, yang kedua, perilaku manusia yang benar. Ini ada nilai tertentu dalam pembahasan bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang benar. Nah, ini bisa kita lihat juga misalnya di kedua pasal 28 tentang hak asasi manusia di Malaysia. Nah, selanjutnya adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Dalam pembahasan Pancasila sebagai filsafat ada yang terkandung dalam 5, yaitu bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia, satu sisi sebagai makhluk individu dan sisi lainnya adalah sebagai manusia. Negara adalah suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang berbeda. Jadi kebinekaan kita memerlukan adanya sebagai bangsa yang bineka. Lalu sila keempat, kerakyatan yang didukung oleh sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Apa nilai yang terkandung? Itu bahwa terkandung nilai demokrasi. Jadi musyawarah dalam berkehidupan sadar demokrasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung adalah bahwa tujuan negara sebagai tujuan dalam bersama. Nah, itu saya kira apa yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi tentang nilai-nilai yang dalam Pancasila sebagai